Baik, acara akan kita mulai pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Atmaji, Magister Manajemen selaku Kepala Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Yang terhormat Bapak Tastafian Rizvandi, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pasar modal sekaligus menjadi moderator pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Setiawan Effendi selaku pembicara dari Pintrako Sekuritas Solo, serta seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program S1, peserta workshop and virtual trading pasar modal FEB UNS 2020. Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan dalam acara workshop and virtual trading pasar modal FEB UNS tahun 2020 dengan tema Saatnya Milenial Menguasai Pasar Modal. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Timotius Radika selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara dan tata tertib pada workshop di pagi hari ini. Untuk rundown-nya, pukul 9 hingga pukul 9.05 adalah pembukaan, selanjutnya disambung dengan sambutan dari Kepala Program Studi S1 Manajemen yang sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Lalu akan disampaikan pengantar dari dosen pengampu mata kuliah praktik pasar modal, lalu dilanjutkan dengan sesi inti, sesi pertama mengenai materi milenial dan pasar modal, selanjutnya ada sesi tanya jawab sekaligus break, dan sesi kedua dilanjutkan dengan penjelasan profit simulator yang sifatnya nanti interaktif, dan nanti akan ditutup pukul 11:15. Untuk tata tertibnya, yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur kamera pada saat sambutan yang disampaikan oleh Kepala Program Studi, dan dimohon untuk menonaktifkan fitur mikrofon dan kamera saat acara berlangsung. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar dengan kolom chat dengan format nama, garis miring jurusan, garis miring pertanyaan yang disampaikan. Lalu pada saat acara ini akan diberikan presensi 2 kali, nanti akan kami bagikan via chat, nanti dimohon untuk seluruh peserta mengisi kolom presensi yang sudah diberikan. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah sesuai dengan iman dan kepercayaan kita berdoa agar jalannya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Bapak Dr. Atmaji, Magister Manajemen selaku Kepala Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Atmaji, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Setiawan Effendi, Branch Manager dari Pintrako Security. Kemudian Pak Tastafian sebagai dosen pengampu mata kuliah pasar modal, sekaligus moderator dalam pelatihan hari ini. Dan juga yang saya cintai dan yang saya banggakan, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret yang mengikuti acara ini. Pertama-tama, tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa bertemu pada acara pelatihan pasar modal hari ini. Saudara-saudara peserta pasar modal yang saya hormati, seperti diketahui bahwa saat ini ya, pasar modal banyak atau perkembangannya semakin ngetren, terutama di anak muda atau di istilahnya di milenial ya. Ini kenapa ya? Tentu nanti Anda akan bisa menjawab sendiri, karena memang trennya sekarang ini mahasiswa keuangan terutama yang berorientasi keuangan
banyak diajarkan ya, atau banyak mempelajari tentang intermediasi keuangan, terutama pasar modal. Dan barangkali kalau adik-adik nanti masuk ke pasar modal, barangkali merupakan suatu aktivitas yang menarik dan sangat mungkin sangat menyenangkan kalau sudah masuk. Kenapa? Karena pasar ini bisa dimasuki dari mana saja, artinya kapan saja, di mana saja, asal ada gadget dan fasilitas internet Anda bisa melakukan itu, ya. Dan tentu saja pasarnya sangat aktif sehingga harus dicermati dari waktu ke waktu untuk mendapat atau untuk membuat keputusan membeli atau menjual dan seterusnya. Nah, barangkali hal itu nanti akan secara panjang lebar dijelaskan oleh Mas Setiawan Effendi, ya, yang ahli di bidangnya, dan juga nanti barangkali akan dimoderatori Mas Tastian, yang ini juga merupakan salah satu dosen andalan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di minat keuangan. Ya, karena memang di ekonomi dan bisnis di minat keuangan itu dosennya masih terbatas, jadi masih sangat terbatas, sehingga kami dalam membimbing mahasiswa keuangan juga memiliki tugas yang relatif banyak. Ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya dosen yang sudah sekolah dan mengambil minat keuangan nanti akan sangat membantu kami, sehingga perkembangan dan pengembangan mata kuliah manajemen keuangan, terutama pasar modal ini menjadi semakin baik dan menjadi semakin maju ke depannya. Acara ini nanti selain pelatihan seperti yang sudah dicantumkan di flyer, bahwa ini sekaligus adalah launching kompetisi virtual pasar modal. Untuk itu, untuk adik-adik peserta mohon dipersiapkan dengan baik, sehingga dengan memahami cara-cara bertransaksi atau trading, dan juga tahu berbagai aturan-aturan yang ada, maka akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan baik, dan bermanfaat bagi adik-adik semuanya untuk memahami dan mendalami apa itu pasar modal dan bagaimana bertransaksi atau bertrading di pasar modal secara nyata, walaupun lewat virtual. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan pasar modal untuk milenial mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Atmaji selaku Kepala Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS yang telah berkenan untuk membuka dan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya akan diberikan pengantar dari Bapak Tastafian Rizwandi PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Pasar Modal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk itu kepada Bapak Tastafian Rizwandi kami persilakan. Terima kasih Mas Timotius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kaprodi S1 Manajemen, Bapak Dr. Atmaji. Yang saya hormati Bapak Setiawan Effendi dari Pintrako Sekuritas, dan yang saya hormati semua peserta dari workshop dan juga launching virtual trading pasar modal di pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada semuanya yang telah mendaftar di acara ini dan juga memiliki interest gitu terhadap pasar modal, karena pada akhirnya kalau misalkan kita adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apapun itu sebenarnya prodinya apa aja, konsentrasinya di manajemen misalkan itu konsentrasinya apa aja, itu kalau
di masyarakat itu pasti akan dipandang bahwa kita itu mudeng segala sesuatu tentang ekonomi. Jadi saya ingat sekali pada waktu saya dulu, pada waktu mulai masuk kuliah gitu, itu langsung ditanya sama tetangga saya. Pertanyaannya ya sebenarnya cukup simpel ya. Pertanyaannya, Mas, kira-kira bagaimana cara memperbaiki perekonomian di Indonesia yang seperti ini? Jadi saya baru masuk Fakultas Ekonomi, baru masuk kuliah S1, tapi langsung ditanya tentang hal yang seperti itu gitu kan. Nah, termasuk saudara-saudara semua pastinya itu mungkin akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa, misalkan pertanyaan tentang trading di pasar saham itu sebenarnya bagaimana sih? Pasar modal itu sebenarnya apa sih? Kalau duit saya cuman sedikit itu bisa nggak sih investasi di pasar modal? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa jadi itu tidak akan bisa kita dapatkan di mata kuliah teori portofolio. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya bisa kita jawab ketika itu kita sudah mencoba untuk melakukan trading secara langsung, sudah mencoba untuk misalkan membuka rekening di rekening pasar modal dan sebagainya. Sehingga pelatihan seperti ini, dan terima kasih sekali kepada Bapak Kaprodi yang memang telah memberikan mata kuliah praktik pasar modal yang sebelumnya mata kuliah ini sempat tidak ada nih, atau sempat hilang seperti itu di beberapa tahun sebelumnya. Nah, nanti dari Bapak Setiawan akan menjelaskan secara panjang dan lebar. Nanti silahkan tanya sebanyak-banyaknya, karena kesempatan-kesempatan seperti ini mungkin tidak akan banyak bisa kita dapatkan. Jadi silakan tanya sebenarnya, nanti Pak Setiawan akan menjelaskan kalau ternyata dulu itu kita perlu duit banyak gitu ya kalau investasi di pasar modal, tapi ternyata sekarang itu rekening untuk membuka rekening itu bisa hanya dengan 100.000 atau bahkan Rp50.000 itu bisa untuk mulai membuka rekening di IDX. Jadi seperti itu. Dan hari ini nanti tentunya akan berbeda ya dengan misalkan kita trading secara langsung, tapi maksudnya berbeda itu adalah ini adalah sistemnya virtual, kita punya dana 1 miliar, nanti Anda punya kewenangan untuk menginvestasikan dimanapun, di saham-saham yang nanti akan dijelaskan juga analisis fundamental, analisis teknikal, dan sebagainya. Dan nanti mungkin Pak Setiawan juga akan menjelaskan kira-kira bedanya kalau benar-benar real itu seperti apa. Karena apa? Karena kalau misalnya real itu ternyata membuka rekeningnya di IDX itu juga tidak mahal, hanya 50 atau 100.000 rupiah seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Atmaji, kepada Pak Setiawan, dan juga semua peserta. Saya harap bisa menikmati acara pada hari ini seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tastafianis Pandi yang telah memberikan pengantar di acara pada pagi hari ini. Baik, kita akan memasuki pada acara inti dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Materi terkait workshop and virtual trading akan disampaikan melalui 2 sesi. Untuk sesi pertama ini akan disampaikan mengenai tema yakni milenial dan pasar modal. Akan disampaikan oleh Bapak Setiawan Effendi. Beliau merupakan branch manager dari Pintraco Sekuritas Solo. Untuk sesi pada pagi hari ini, sesi pertama akan disampaikan dahulu materinya, lalu nanti sekitar pukul jam 10 sampai jam 10.15 akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi nanti kepada teman-teman dan para peserta bisa menanyakan terkait materi pada sesi tanya jawab. Nanti bisa ditanyakan dahulu apa yang ingin ditanyakan melalui kolom chat. Untuk itu, kepada Bapak Setiawan Effendi, kami persilakan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Atmaji sebagai Kaprodi S1 Manajemen. Ya, selamat pagi juga Bapak Iswandi. Suara saya cukup jelas ya? Mas Timotius, jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas. Oke. Nanti kalau seandainya pas tengah-tengah ternyata terputus, silakan tolong disela aja ya. Oke, selamat pagi semua teman-teman semua. Salam sejahtera buat semuanya. Oke, kenalkan nama saya, nama di KTP saya Setiawan, tapi nama panggilan saya Iwan. Jadi teman-teman bisa panggil saya Pak Iwan.
Kebetulan saya sebagai branch manager dan hari ini kita sama-sama belajar tentang apa sih pasar modal, apa sih saham, gimana sih cara beli, gimana sih cara jual. Kita akan semua jelaskan semua dalam sesi yang cukup pendek ini, hanya sekitar total semua 1,5 jam. Jadi kita mohon saling kerjasamanya. Ya, saya akan share materi saya pagi ini. Oke. Ini materi saya, mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya. Kita mulai aja. Let's start investing ya. Nah, banyak sekali dogma, bukan dogma ya, semacam persepsi. Kalau kita mau invest, kalau kita mau trading saham itu kok sulit ya, bingung, ngejelimet. Bahkan ada kesan kayak ngapusi, wah itu bohong, itu tipu-tipuan, nanti uang kamu habis. Ya, oke teman-teman, kita perlu mengklarifikasi. Nanti akan saya jelaskan apa sih investasi ya. Nah, teman-teman perlu tahu juga, zaman dulu sama zaman sekarang investor itu udah beda banget ya tipikalnya. Dulu orang bilang kalau mau jadi investor saham itu harus pengusaha yang besar, harus orang punya duit banyak, orang burju istilahnya ya. Sekarang udah jauh lebih mudah ya teman-teman. Saya ingat sekali saya mengenal saham itu tahun 2007. Saya mengenal saham tahun 2007, itu dulu satu saham, satu lembar saham, nilainya itu, bentar ya, oke, satu lembar saham tuh dulu butuhnya sekitar 500 lembar, satu lot maksud saya, satu lot saham butuhnya 500 lembar saham. Sekarang hanya dengan satu lot itu 100 lembar aja udah bisa orang transaksi ya. Nah, ini coba teman-teman bisa bayangkan nggak, ini waktu itu tahun 95 saya masih apa ya, saya masih SD kayaknya. Dulu minimal initial deposit itu 25-30 juta. Ya, tahun 2007-2006 ketika saya mengenal saham pertama kali, sama minimal investasi itu sekitar 25 juta juga ya. Jadi harus punya uang yang cukup banyak. Zaman dulu itu jadi investor itu istilahnya wah keren banget deh. Pokoknya asumsinya orang kalau sudah punya asumsi trader saham atau investor saham itu orang kaya, wong sugih gitu ya. Nah, terus informasi itu dulu mahal sekali. Kebayang nggak? Tahun 2007, jangankan 95 ya, tahun 2007 aja, ketika orang sebagai investor, dia harus masang parabola sendiri di rumahnya kalau pengen invest atau trading saham. Biar dapat data real time, dan bayarnya mahal sekali, 1,2 juta. Ya, dan fee-nya tinggi, 1%. Jadi teman-teman misalkan transaksi 10 juta, berarti fee-nya dengan 1% berapa? Kurang lebih 100.000. Ya, dulu sangat mahal sekali karena masih sistemnya manual. Belum seperti sekarang computerized semua, ya. Dan keamanan pun rendah, ya. Dulu itu uang sama dana nasabah disimpan sama perusahaan efek. Bahkan sempat kejadian istilahnya uang nasabah dipakai oleh perusahaan sekuritas sendiri. Nah, ya. Sekarang gimana? Sekarang udah jauh banget beda terjangkau. Rata-rata sekarang dengan uang 100.000 teman-teman sudah bisa invest. Ya, bahkan kita Pintraco Sekuritas memang pada umumnya untuk yang umum itu hanya 100.000 aja untuk invest. Dan kita ada beberapa kebijakan, misalkan untuk special event kayak dengan mahasiswa kita kasih initial deposit nggak sampai 100.000, hanya 50.000 pun bisa. Ya. Kebayang nggak teman-teman, kalau boleh saya tanya, sebulan menghabiskan uang untuk pulsa atau paket berapa? Ada nggak 100.000? Saya yakin pasti ada, apalagi kebutuhan untuk sekarang ya. Ada kelon ya, kelas online, di mana-mana butuh paketan data. Ya. Nah, sebenarnya jadi dengan situasi seperti ini, teman-teman mahasiswa sangat amat terbantu sekali dengan hanya deposit 50.000 ya. Terus informasi sangat murah. Teman-teman nggak perlu lagi bayar bulanan untuk mendapatkan informasi, semua gratis ya. Dan fee-nya hanya sekecil sekali, 0,15 dan 0,25. Jadi teman-teman kalau misalkan melakukan transaksi senilai 100.000, maka fee-nya hanya berapa? 150 perak ya. Seharga permen doang. Permen sekarang aja 1.000 dapat 3 atau dapat 4 ya kan. Sangat murah sekali sekarang.
keamanan investasi juga tinggi, makanya teman-teman kalau sekarang mau buka rekening saham harus buka yang namanya RDN atau RDI, rekening dana investor, ya, yang disimpan oleh KSEI. Jadi kita perusahaan sekuritas, kita tidak boleh megang uang atas nama nasabah sendiri dan tidak boleh megang saham. Ya, saham pun disimpan oleh KSEI namanya, Custodian Central Effect Indonesia, bukan perusahaan sekuritas. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba misalkan, wah nanti kalau perusahaan sekuritasnya bangkrut gimana Pak? Nanti saham saya hilang. Tidak, saham kalian tidak akan hilang. Kita perusahaan sekuritas hanya sebagai fasilitator. Kita tidak menyimpan saham yang Bapak Ibu pegang, yang Bapak Ibu beli. Semua saham disimpan secara elektronik oleh yang lembaga namanya KSEI. Nah, makanya sekarang semua itu lebih terjamin dan lebih aman lah istilahnya untuk transaksi saham. Nah, ini namanya kartu KSEI. Nanti biasanya teman-teman kalau yang buka rekening saham dapat kartu. Sekarang bentuknya soft copy ya. Zaman dulu itu dikasih seperti kayak kartu ATM ada nomornya. Nah, teman-teman yang udah punya kartu ini ibaratnya KSEI ini adalah KTP-nya orang saham ya. Teman-teman akan dapat nomornya, nomor identitas di sini. Nah, nanti kalian bisa masuk ke website KSEI, www.ksei.co.id, masukin tuh ID-nya, KTP-nya, KSEI-nya kalian, masukin di situ, dan login. Nanti di sana akan kelihatan saham-saham yang Bapak Ibu beli. Ya, misalkan Bapak Ibu buka tidak hanya di satu sekuritas, buka di 3 sekuritas, itu bisa. Tidak ada larangan seorang investor hanya boleh buka di satu sekuritas. Tidak. Saya pribadi, saya punya ada di 5 sekuritas. Saya punya account saham di 5 sekuritas. Kenapa? Ya karena saya pengen belajar tentang sistemnya mereka. Saya pengen tahu apa sih kelebihan mereka, apa sih yang bisa kita perbaiki untuk Finrako. Nah, seperti itu. Ya. Nah, gimana sih caranya Pak kalau mau invest di saham? Gampang sekali. Yang kita butuhkan sebenarnya hanya 3 syarat. Yang pertama adalah KTP. Yang kedua adalah buku tabungan. Ya, buku tabungan pribadi ya. Terus yang ketiga NPWP, bila punya. Kalau mahasiswa yang belum bekerja, biasanya nggak punya NPWP, itu nggak apa-apa, tidak perlu tanpa NPWP. Sangat simpel sekali ya. Jadi pertama, teman-teman semua di sini isi formulir pembukaan. Nah, sekarang lebih dipermudah lagi. Kita sudah ada yang namanya registrasi online. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman semua nggak perlu tuh datang ke kantor kita, Pak mau isi opening account, enggak. Nanti akan kita kasih linknya. Kalau yang minat tertarik mau buka rekening saham, tinggal isi. Isinya pun tinggal di handphone pun bisa ya, Bapak Ibu masukin ke linknya, tinggal isi seperti biasa. Setelah selesai prosesnya, nanti akan dikirimin email. Emailnya itu Bapak teman-teman harus ngeprint, di-print sendiri keluar dan tanda tangan basah. Nah, dokumen yang sudah ditandatangani itu nanti dikirim ke kantor kita ya. Jadi bisa kirim pakai Gojek, pakai GoSend, pakai surat, apa aja bisa, pakai tiki terserah. Nah, dengan lengkap tanda tangan lengkap ya. Dan dokumen yang lengkap. Nanti prosesnya sesudah dokumen lengkap kita terima, itu kurang lebih 1 minggu prosesnya. Nanti Bapak Ibu akan dapat email. Email itu nanti teman-teman semua dapat username sama password dan pin trading ya. Jadi username itu untuk login. Nah, tadi kan untuk keperluan kompetisi pasti teman-teman sudah dapat username dan passwordnya ya. Nah, itulah nanti yang kalian dapat di email nanti untuk bisa login ya. Sesudah itu teman-teman bisa melakukan deposit. Depositnya awal itu 100.000 ya. Tapi untuk mahasiswa untuk UNS bahkan kita menjajaki cukup dengan 50.000 aja sudah bisa. Ya, bahkan ada satu lagi saya kasih kesempatan nih karena kita baru dapat promo dari pusat. Teman-teman yang mau buka rekening saham selama tahun ini, tahun 2020 ya. Ini tinggal 2 bulan lagi, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Setiap deposit minimal 50.000 untuk mahasiswa ya, UNS terutama kita kasih spesial, dapat tambahan bonus uang 50.000 lagi. Jadi kita kasih gratis cuma-cuma buat teman-teman dikasih bonus 50.000 lagi. Jadi total uang yang dapat teman-teman dapetin jadinya di rekening teman-teman 100.000 gitu.
sangat murah sekali ya. Jadi saya mengharapkan mungkin teman-teman habis selesai ikut kompetisi ini cepat-cepat deh buka rekening di Pintrako, bayar 50.000 aja, dapat gratis 50.000 lagi ya, udah untung 100% kayak gitu. Oke. Next, lanjut ya. Kalau udah jadi, sudah deposit, nah teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli saham. Ya, as simple as that, semuanya simple banget dan dipercepat. Ya. Terus, nah gimana sih cara melakukan ininya? Teman-teman bisa download aplikasi. Mungkin kemarin sudah diinfokan oleh panitia www.profits.co.id. Ya, itu kalian bisa download di laptop. Kalau di handphone pun kita sudah ada. Ya, di handphone kita sudah ada aplikasinya namanya Profits. Bentar ya. Nah, namanya mungkin bisa lihat apa enggak ya, Profits Anywhere. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store maupun di App Store, bisa di Apple juga sudah bisa iPhone ya. Jadi bisa kelihatan nggak ya, Profits Anywhere. Nah, kalian teman-teman tinggal cari aja, coba download di sana. Nah, sesudah download ya seperti biasa, tinggal masukin username sama password, itu aja. Dan kita sudah bisa melakukan jual beli saham di handphone, di mana saja kapanpun Anda berada. Ya, simple banget. Saya pernah melakukan transaksi jual beli saham di mana? Di Puncak Lawu, ya. Karena waktu itu saya hari Jumat, saya naik gunung, saya lagi cuti. Ya, saya jual beli saham, saya trading saham di Puncak Lawu. Keren nggak? Sambil di puncak foto selfie di summitnya, saya jual beli saham. Ya, kita sebagai investor ataupun sebagai trader saham tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat. Di mana saja, kapan saja kita bisa melakukan. Itu simple sekali. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah download, kan dapat username sama password yang saya kasih tahu. Nah, teman-teman tinggal login. Nanti kita di sesi kedua kita akan menjelaskan tentang cara jual belinya ya. Nah, terus apa sih keuntungan sama resiko di saham? Keuntungan pertama adalah pertama kali otomatis capital gain ya. Capital gain itu kalau selisih dari harga beli dibanding dengan harga jual. Ya kalau orang dagang itu ya untung ya, batinya berapa? Beli di harga murah, jualnya di harga tinggi. Terus yang kedua, corporate action. Teman-teman bisa dapat ini dividen. Dividen itu kan pembagian keuntungan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya, jadi perusahaan yang bagus, emiten yang bagus itu biasanya tiap setahun sekali minimal membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Ya, terus ada RUPS juga. Teman-teman bisa ikut ke RUPS. Ya. Oh ya, teman-teman tahu nggak ada Sritek kan di Solo ya? Sritek, pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara, itu sudah terdaftar di Bursa Efek dengan nama kodenya SRIL, S-R-I-L. Ya, 2 tahun yang lalu mereka mengadakan RUPS dan kali itu RUPS-nya ada di kota Solo. Nah, di kota Solo dibikin waktu itu kalau nggak salah di Hotel Aston. Tahu nggak? Itu satu hotel itu penuh dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang membeliin saham Sritek walaupun nilainya cuma 1 lot. Ya, kebayang waktu itu harga saham Sritek sekitar kalau nggak salah 300 perak ya. Jadi 300 perak dengan beli 1 lot itu nilainya kurang lebih 30.000. Dengan hanya 1 lot saham aja, mahasiswa itu bisa ikut ke RUPS, ikut mendengarkan, ketemu dengan direksi, dapat makan gratis, dapat goodie bag, dapat gimmicks. Nah, itu menarik sekali ya. Bahkan ada teman saya yang di Jakarta, sampai dia beliin saham sampai banyak banget, sampai ada 10 sampai 15 saham. Padahal saya merekomendasikan kalau mau beli saham cukup 5 saham aja, karena kita bisa fokus di 5 saham itu. Dia beliin sampai 10 sampai 15. Ternyata dia pengen ngambil keuntungan untuk ikut RUPS. Kebayang nggak kalau di Jakarta? RUPS-nya di mana? Di hotel-hotel berbintang semua, di Hotel Mulia, ya, terus di mana lagi? Di Ritz-Carlton. Yang sekali datang kalau makan itu minimal 100.000 untuk menu makannya aja. Nah, setahun dia bisa 10 kali makan gratis di hotel-hotel seperti itu, hanya karena pengen ikut RUPS. Ya. Jadi, ada berbagai keuntungan yang menurut saya ya cukup menarik kepada kita sebagai pemegang saham. Ya. Tapi apa resikonya? Segala sesuatu itu di dunia itu ada resiko. Ya. Jangankan kita untuk trading saham,
teman-teman buka wedangan, buka he ya, orang bilang buka he. Buka he aja katanya nggak mungkin ada resiko kok, itu semua titipan semua, ya kan? Nggak mungkin rugi, nggak mungkin tutup. Ternyata tidak semua he, tidak semua wedangan berjalan lancar. Betul nggak? Ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita itu ada risiko. Nah, begitu juga di saham. Pertama apa risikonya? Capital loss. Ya, teman-teman akan rugi bila mana beli di harga tinggi dan jual di harga rendah. Kenapa bisa gitu? Bisa aja mungkin teman-teman lagi BU, ya, lagi butuh uang. Habis beli saham, ternyata besok ada dadakan, ada butuh uang untuk apa gitu. Akhirnya dijual rugilah sahamnya. Nah, terus apalagi? Resiko yang kedua apa? Resiko yang kedua apa? No dividen. Teman-teman mungkin ada emiten yang nggak pernah ngasih dividen. Terus resiko yang terbesar apa? Perusahaan yang kita beli ternyata bangkrut. Nah, artinya kita mengalami namanya delisting. Delisting itu artinya apa? Saham yang kita pegang itu tidak lagi terdaftar di bursa efek. Akibatnya apa? Kita kehilangan hak atas saham yang kita miliki. Nah, itu resiko terbesarnya. Nah, hati-hati jangan sampai kita beli saham yang seperti ini. Nah, gimana Pak caranya biar nggak beliin saham yang nanti bangkrut? Nanti saya jelasin ya. Perusahaan yang bagus dan tiba-tiba misalkan jadi perusahaan jelek, tidak mungkin langsung ujuk-ujuk tadinya sehat terus besok langsung tutup, ya kan? Pasti akan menunjukkan simptom-simptom, betul kan? Pasti akan menunjukkan simptom-simptom. Simptom-simptomnya apa misalkan? Ya, misalkan laporan keuangannya minus, rugi terus. Terus apa lagi? Tidak sanggup untuk membayar hutang. Apalagi tidak bisa bayar gaji karyawan. Nah, kalau sudah muncul berita-berita negatif seperti itu, nggak usah dibeli nggak usah dibeli invest aja saham-saham seperti itu, ya. Aduh, sorry. Oke, terus apa yang harus kita lakukan? Teman-teman harus bisa mengukur antara risk dengan return, risiko dengan kemungkinan gain yang kita dapat. Nah, kita kalau mau invest, lebih baik return kita lebih tinggi dibandingkan dengan resikonya. Ya, jangan seperti kebalik malah. Nah, ini salah satu fitur kita dari Pintraco Sekuritas. Kita ada yang namanya Profits Online Trading. Kita ada dua fitur. Yang Profits Online Trading itu profits bukan simulasi, account trading yang konvensional, yang biasa, yang reguler, yang semua saham bisa kita jual beli. Ya, teman-teman, inilah key poinnya kita. Terus kita juga ada yang namanya profit syariah. Jadi untuk saham-saham yang berbasis syariah aja, yang sudah tersertifikasi oleh DSN MUI. Jadi hanya saham-saham yang berbasis daerah yang bisa teman-teman akses. Otomatis saham perbankan udah nggak bisa, saham rokok nggak bisa, apalagi saham bir ya, itu udah nggak bisa. Ya. Nah, apa sih bedanya profit yang reguler sama profit yang syariah? Kalau yang reguler itu teman-teman ada yang namanya limit trading, trading limit. Teman-teman dengan uang misalkan 1 juta, bisa transaksi sampai 2 juta. Ya, kita 2 kali lipat. Tapi kalau yang profit syariah, hanya cash basis aja. Jadi kalian punya uang 1 juta, hanya bisa transaksi sampai 1 juta aja. Nggak boleh lebih. Dan kalau yang online trading yang biasa, yang reguler, semua saham bisa diperdagangkan. Sekarang ada sekitar hampir 580-590-an emiten saham yang bisa kita tradingkan. Ya. Kalau yang profit syariah hanya saham-saham yang berbasis syariah. Ya. Sekarang hanya sekitar, kalau nggak salah, 300-an saham aja. Ya, seperti itu. Oke, terus user ID-nya juga sama. Nah, kalau yang profit syariah, teman-teman dapat 2 user ID, yang reguler dan yang syariah. Kenapa? Karena yang syariah ini, saham-saham yang berbasis syariah itu akan dievaluasi setahun 2 kali. Apakah saham itu masuk kategori syariah atau enggak. Ketika dia suatu saat tidak masuk kategori syariah, dia akan dipindah ke saham yang berbasis reguler ya. Jadi teman-teman tetap bisa menjual sahamnya, tapi lewat profits online trading yang reguler. Ya. Oke, ini tadi cash basis-nya kalau yang syariah. Kalau yang syariah nanti teman-teman dapat warnanya hijau, ada keterangan profit syariah di atasnya. Terus apabila ada membeli saham, ternyata saham itu tidak masuk kategori, akan ditolak kasih keterangannya seperti ini. Ditolak karena terindikasi riba. Dan ada ayat-ayatnya ya. Nah, ini misalkan by error juga ada salah. Ya.
Oke, mekanisme perdagangan teman-teman biar paham ya. Gimana sih bisa terjadinya suatu match antara harga di saham itu sebenarnya ada yang beli, ada yang jual. Ini melakukan transaksi ada yang di laptop, ada yang di handphone. Nah, transaksi ini nanti akan terjadi di back end sistemnya IDX di servernya mereka. Tapi teman-teman bisa melihat lewat handphone kalian. Ya, ketika terjadi transaksi ada terjadi perpindahan uang, perpindahan saham, barang, semua diatur di sini. Yang saya bilang ke C itu yang menyimpan sahamnya, kalau ke P itu yang menyimpan uangnya. Ya, jadi masing-masing ada lembaga yang bertanggung jawab untuk tugasnya mereka. Nah, oke, nanti yang investor dapat sahamnya, yang penjual dapat uangnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman pengen tahu, Pak, gimana sih sebuah harga saham bisa match? Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ada best price time priority. Jadi ada yang satu mau beli, harganya 2 juta. Ada satu lagi ada yang mau jual, harganya 3 juta. Kalau seperti ini kan tidak akan terjadi transaksi, karena tidak ada kesesuaian antara harga, ya. Satu pengennya 2 juta, ngebeli, satu pengennya ngejualnya 3 juta. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Nggak akan ada transaksi. Tapi misalkan ternyata yang tadi belinya 2 juta berubah pikirannya, ya wis aku mau beli 3 juta. Akhirnya dia melakukan penawaran, aku mau beli 3 juta. 3 juta dengan 3 juta, klop. Nah, terjadilah transaksi jual beli ya. Paham ya teman-teman. Jadi bid itu orang mau ngebeli, ini bid orang mau ngebeli. Kalau offer itu orang pada mau jualan ya. Nanti teman-teman kita akan bisa jelas. Oke, terus balik lagi dia seperti ini. Mekanismenya kurang lebih seperti itu. Antara pembeli dan penjual harus harganya sama biar terjadi transaksi. Yes. Nah, gimana sih Pak cara memilih saham prospektif? Ya, jadi teman-teman, teknik memilih saham itu banyak yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan riset. Teman-teman harus melakukan riset. Nggak mungkin milih saham cuman pakai ngitung kancing. A, B, C, D, E. Seperti mungkin yang kalian lakukan ketika melakukan tes ujian, terus bingung, ya udah ngitung kancing aja. Nggak bisa, ya. Milih saham teman-teman harus melakukan riset dulu. Cari saham yang menurut teman-teman bagus atau gimana. Belajar yang namanya fundamental. Fundamental itu belajar tentang laporan keuangan. Ya, saya yakin dosen-dosen kalian nanti mengajarkan apa itu analisa fundamental, cara baca laporan keuangan ya. Apalagi yang orang accounting ya, pasti udah belajar tentang rasio-rasio keuangan. Ya. Terus kita juga harus belajar yang namanya technical, belajar chart, belajar grafik. Hari ini kita akan belajar semua, tapi belajar as simple as possible ya. Karena waktu kita terbatas, tapi nanti kita akan bikin kelas lanjutan. Kalau teman-teman tertarik, kita bikin kelas tentang namanya khusus analisa fundamental. Kita bikin kelas lagi khusus analisa teknikal. Itu bisa ya. Tapi syaratnya gimana ya? Teman-teman buka rekening dulu di kita. Kita akan kasih service seperti itu ya, Jolali, dan itu gratis ya. Kalau teman-teman mau belajar sendiri, silakan belajar ke seminar-seminar. Seminar-seminar yang saya pernah ikutin waktu dulu 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, itu sekali seminar seharian, itu bayar sekitar 4 juta sampai 8 juta untuk 1 hari aja. Itu ilmu itu nilainya mahal, tapi kepake terus untuk kita seumur hidup kita. Jadi kalau kita hitung pakai timeline, pakai investasi dengan bayar 5 juta untuk seumur hidup, itu ilmu itu murah sekali ya. Jadi jangan pikirin dari nilainya sekarang, tapi nilainya untuk yang ke depan. Oke. Terus kita belajar tentang analisa teknikal, belajar tentang chart ya, gimana caranya. Nah, ini contoh doang. Kalau kita melakukan riset, kita baca koran, kita baca majalah, cari informasi sekarang pakai internet, pakai website, kita cari laporan keuangan. Ini yang melakukan namanya riset ya. Nah, kalau analisa fundamental tadi saya bilang kita lebih cenderung belajar tentang laporan keuangan, rasio-rasio apa yang paling bagus. Kalau teknikal kita belajar tentang chart ya. Nah, objek analis ini cuma kasih contoh doang, jadi kita belajar tentang laporan keuangan mana yang bagus. Nah, ini teman-teman slide menurut saya slide yang sangat penting buat teman-teman. Monggo kalau mau di capture screen silahkan, di screenshot silahkan ya. Jadi ini adalah saya bilangnya kitab sucinya orang saham ya, kitab sucinya orang saham. Inilah syarat-syarat sebuah saham dikatakan murah secara valuasi.
teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli, kita memilih saham ini yang bisa kita simpan untuk jangka panjang. Contohnya, pertama adalah, saya belum tulis di sini, sengaja nggak saya tulis, pertama adalah profitability. Carilah saham atau perusahaan yang pasti profit di laporan keuangannya. Ya, sudah ada laporan profit. Kalau laporan keuangannya sudah minus, berarti rugi. Kalau sudah rugi, perusahaan itu berarti sudah tidak sehat. Ya. Terus yang kedua adalah dari rasio-rasio ini, price earning ratio, ya harus lebih kecil dari 15. Maka saham itu dikatakan secara valuasi murah. Saya katakan valuasi loh ya, nanti saya jelasin apa bedanya valuasi dengan harga. PBV-nya harus lebih kecil dari 2, pasti dikatakan nilainya murah secara valuasi. DER, rasio hutang, debt equity ratio, harus lebih kecil dari 1, itu dikatakan sehat. Ya. ROEE-nya, return equity, harus lebih besar dari 10. Ini ibaratnya kayak kita deposito. Kalau deposito, kalau kita saham, invest di saham, ternyata nilainya lebih kecil, return-nya dibandingkan dengan deposito, ngapain kita capek-capek invest di saham? Mendingan uang kita masukin ke deposito aja, sudah pasti dijamin dapat bunganya fix setahun berapa persen, 8% misalkan, atau 7%. Ya. Kalau di saham kan kita belum tahu return kita investasi kita nanti setahun kemudian baru kita bisa lihat, misalkan kalau kita mau invest. Ya. Terus book value itu harga buku. Kalau lebih kecil dari harga market itu kurang menarik, kalau lebih besar itu menarik. Oke. Saya balik ke yang namanya valuasi ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman punya persepsi sebuah saham yang nilainya 5.000 dengan sebuah saham yang nilainya 200 perak. Saham yang 5.000 itu secara valuasi dikatakan mahal. Belum tentu, ya. Bisa saja saham yang nilainya 5.000 secara valuasi itu lebih murah dibandingkan dengan saham yang harganya 200 perak. Kok bisa gitu, Pak? Saya ngasih contoh, ya. Saya punya minuman nih, ini namanya Le Minerale ya, tahu ya. Mungkin kalau di pasaran di kampus-kampus paling harganya 2.000 sampai 3.000 ya satu botol. Nah, tiba-tiba ternyata saya mau jual ini ke teman-teman nilainya 1 juta ke teman-teman, ya. 1 juta saya mau tawarin ke teman-teman. Kenapa Pak Iwan mau jual 1 juta? Karena alasan saya dapat botol ini dari Syahrini. Tahu ya Syahrini? Dia bekas minum ini, terus masih ada bekas lipstiknya nempel di sini. Lipstiknya yang merah merona itu masih di sini. Jadi ini jadi collectible item ya, collection item. Saya jual 1 juta. Ini bekas Syahrini loh. Saya ada fotonya dia pas lagi minum, bahkan ada tanda tangan dia di sini. Gitu. Nah, teman-teman mau beli nggak kalau saya jual 1 juta untuk ini? Ya. Mungkin yang bukan kolektor, bukan ngefans sama Syahrini, kemahalan, ya kan? Karena secara valuasi kita beli kayak ginian aja paling mahal 5.000 lah. Semahal-mahalnya juga kalau di kafe-kafe paling 20.000 ya satu botol ginian. Ya, ini saya mau jual 1 juta, kalian pasti nggak mau, ya kan? Lain halnya kalau saya punya handphone. Misalkan saya punya handphone ternyata saya dapat hadiah dari bank. Saya dapat handphone Samsung S10 Plus ya. Mungkin harganya sekarang sekitar 10 jutaan atau 12 jutaan ya, saya nggak tahu 10 jutaan. Itu masih baru, masih disegel. Terus saya tawarin ke teman-teman, saya mau jual handphone saya ini masih baru, belum dibuka, senilai 6 juta misalkan, 6 juta. Teman-teman mau beli nggak handphone senilai 6 juta? Ya, pasti banyak yang mau. Handphonenya baru loh, masih disegel. Kenapa? Karena harga pasarannya itu nggak 6 juta, harga pasarannya 10 juta. Tapi saya jual 6 juta. Itu sudah under value, di bawah harga pasaran. Nah, itulah konsepnya yang namanya valuasi. Padahal handphone yang 6 juta nilainya dengan Le Minerale yang 1 juta saya mau jual, nilainya kan lebih besar handphone 6 juta ya kan. Tapi teman-teman menilai 6 juta ini murah, sedangkan 1 juta ini mahal. Ya. Nah, itulah konsep dari valuasi, ya saya bilang. Jadi belum tentu saham yang nilainya 5.000 secara valuasi itu mahal. Bisa saja secara valuasi saham itu harusnya nilainya 15.000. Tapi saat ini harganya hanya 5.000 ya. Terus saham yang nilainya 200, mungkin secara valuasi harusnya nilainya nggak 200, itu kemahalan, mungkin nilainya harusnya hanya 100.
Seperti itu ya. Oke, paham ya dengan konsep valuasi seperti ini ya. Oke, terus, nah, saya kasih contoh. Inilah yang saya bilang informasi share information yang teman-teman bisa dapat di aplikasi Profit. Ya, pilihannya, fiturnya namanya share information. Di sana teman-teman bisa mendapatkan laporan keuangan. Kalian pilihnya financial di sini. Nah, ini data terakhir Astra. Kalian tahu teman-teman Astra International ya, salah satu perusahaan swasta terbaik di Indonesia. Nah, menurut teman-teman, dari kitab sucinya orang saham yang tadi saya bilang kitab suci orang saham, ASI ini bagus atau enggak? Boleh nggak sih kita invest? Ya, kita lihat net profit. Net profit nggak? Iya, dia dapat keuntungan kok 11,37 T, ya kan? Banyak sekali ya keuntungan dia di kuartal kedua. PER-nya di bawah 15, masih 7,98. PBV-nya masih di bawah 2, price to book value hanya 1,18. ROE-nya sudah di atas 10 ya, 14,9%. DER-nya pas 1, nggak masalah ya. Terus ini overall bagus sekali ya. Jadi saham Astra itu boleh kita layak untuk investasikan. Terus yang kedua, nah teman-teman bisa lihat nggak? Ini saham BEX, Bank Banten. Menurut teman-teman bagus atau enggak sih BEX ini? Ya. Net profit-nya aja sudah minus ya, 31,86. Udah rugi dia laporan keuangannya. PR-nya udah pasti otomatis jadi minus, ROE-nya minus, semuanya minus. Ya, saham ini nggak layak buat kita investasikan, nggak bagus. Ya. Nah, terus analisa teknikal kita next ya. Kita akan belajar tentang chart. Ya, nanti ini saya sebentar analisanya. Saya nggak begitu banyak. Nanti akan ada kelas khusus ya sebenarnya. Jadi kita belajar tentang candlestick, kita belajar tentang pola-pola. Nah, seperti ini. Kita bisa tahu support, kita bisa tahu resistance. Nanti akan saya ajarin di kelas khusus. Ya. Terus, ini contohnya aja, saya skip-skip ya. Kita jangan sekali-kali melakukan investasi ketika kita lagi downtrend berat, tapi ketika lagi uptrend kita bisa mulai melakukan investasi. Ya. Oke, terus ada satu lagi yang saya pengen mengajarkan ke teman-teman sebagai investor, kita bisa melakukan yang namanya nabung saham. Ya, teman-teman tahu nabung saham ya. Jadi konsepnya adalah konsisten secara rutin tiap bulan menginvestasikan sejumlah uang untuk kita beliin sahamnya. Tidak perlu uang yang besar, dengan hanya invest minimal 100.000 aja. Teman-teman bisa melakukan investasi nabung saham tiap bulan. Saya saat ini sudah melakukannya sudah hampir 4 tahun. Dan itu keuntungannya luar biasa, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kalau kita nabung di bank biasa ya. Asalkan kita jangan salah pilih sahamnya, makanya kita perlu belajar yang namanya fundamental ya. Contohnya gimana? Cara-caranya gimana? Teman-teman bisa buka rekening di Pintraco Sekuritas, terus tentukan kira-kira mau menyisihkan berapa sih tiap bulannya. Tapi ini tidak fix ya. Teman-teman misalkan bulan ini ada uang 100.000, ya wis ditabungin 100.000. Ternyata bulan depan hanya ada uang 50.000. Ya silakan 50.000 ditabungin untuk kita beliin sahamnya. Terus kita pilih sahamnya, dana di setor dan mulai menabung tiap bulan. Ya. Saya ngasih contoh teman-teman. Ada yang tahu nggak produk-produknya ini? Ya, tahu kan? Ini namanya produknya Sido Muncul. Sido Muncul itu sudah terdaftar di Bursa Efek ya. Gimana sih cara nabung saham? Ini sudah kita lakukan dari hampir 3 tahun yang lalu. Nah, dari tahun 2017, kita sudah mulai melakukan investasi nabung saham untuk Sido Muncul. Caranya gimana? Jadi tiap bulan kita beliin saham Sido Muncul dengan uang 100.000 aja. Kita bisa dapat berapa lot? Totalnya sampai kemarin 2020, ini salah ya belum saya ganti ya. Sampai bulan April 2020 kita dapat 43 lot saham Sido Muncul. Ya. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di layarnya teman-teman. Inilah yang kita lakukan tiap bulan. Nyicilin dan masukin 100.000, saham Sido Muncul dari pertama kali kita beli itu hanya 510. Ya, kebayang satu lembarnya hanya 510. Berarti sekitar 51.000 kita bisa beliin satu lot saham Sido Muncul. Nah, inilah detailnya yang teman-teman bisa lihat. Kita sudah share ininya ya, PowerPoint-nya ya
ke PDF-nya kalian. Jadi tiap bulan kita nabungin 100.000, kita dapat beli saham Sido Muncul. Sido Muncul sahamnya naik turun. Kita nggak peduli waktu itu untuk investasi, kita tinggal beliin saham tiap awal bulan. Ada uang habis gajian, kita beliin. Ya, terus turun terus, harganya sempat turun sampai 472. Habis itu naik lagi, ya sampai 800, sampai akhirnya kemarin bulan April 2020 harganya 1.160. Kemarin sebelum stock split harganya sampai 1.500. Sekarang sudah stock split ya. Sebentar saya lihat kalau harganya saham Sido Muncul berapa. Sekarang harganya 750, berarti sama 1.500-an. Selama hampir 2 tahunan lebih kita melakukan investasi, ya hampir kita mengeluarkan uang 3.400.000, kita beliin saham Sido Muncul totalnya 44 lot. Ya, nilainya 3.389. Bagaimana keuntungan yang kita dapat? Keuntungan yang kita dapat sampai kemarin 18 April 2020, ya, nilai saham Sido Muncul itu 1.190. Saya bilangin ya, bulan April itu 1.190. Sekarang, mulai bulan sekarang harganya adalah kurang lebih 1.500-an Sido Muncul. Sebelum stock split, masih ada gain 300 perak loh. Ya, kita mendapatkan gain sampai saat ini itu lebih dari 54%. Kalau dengan harga 1.500 sekarang, itu sudah mendekati hampir 70% kita dapat gainnya selama 3 tahun, teman-teman. Berarti tiap tahun rata-rata 20% kita keuntungan kita kalau kita bagi. Bandingkan dengan deposito yang hanya sekitar 8%. Ya. Dan tiap bulan, tiap tahun Sido Muncul tuh ngasih dividen juga buat kita. Ya. Saham Sido Muncul ini nggak akan kita jual untuk saya pribadi, saya invest untuk nanti anak saya mau kuliah. Ya, anak saya sekarang masih kelas 3 SD sama kelas 6 SD. Nah, inilah investasi yang kita lakukan, yang saya lakukan juga. Hanya dengan 100.000 aja tiap bulan, kita sudah mendapatkan gain hampir yang per April kemarin tuh 54%. Sekarang per hari ini sudah mendekati 60%. Ya, luar biasa kan? Nggak sadar, nggak kerasa, cuma dikit aja, tapi hasilnya maksimal. Oke. Nah, teman-teman, kita tahu sekarang kondisi lagi pandemi sekarang, kita berharap recovery secepatnya. Nah, inilah sektor-sektor yang memiliki potensi yang cukup bagus untuk ke depannya, seperti apa agriculture, medical supply, obat-obatan, ya itu telekomunikasi juga bagus. Ya, jadi itulah hal-hal yang teman-teman nanti kalau kita mau invest, kita bisa bahas sama-sama saham apa, spesifik apa yang kita bisa invest. Nah, ketika kondisi kita lagi down, lagi IHSG sekarang lagi koreksi ya, itulah kesempatan kita untuk mengakumulasi saham-saham yang secara valuasi itu bagus, tapi harganya murah. Jadi ibaratnya kita beli mobil Mercy atau BMW, tapi dapat harga apa? Harga Avanza atau harga Innova. Nah, itulah kesempatan buat teman-teman, silahkan akumulasi saham, investasi saham mulai saat ini. Ya. Oke, mungkin itu sekian dari materi saya untuk sesi yang pertama, teman-teman. Ini ada kantor kita di sini. Kalau teman-teman pengen mampir, silakan, kita tetap buka. Terapkan protokol kesehatan, pakai masker ya. Kita lokasinya depan stasiun Solo Balapan. Samping sate kambing Haji Kasdi. Mungkin teman-teman yang pernah makan situ, silakan mampir. Namanya Geraha Pitrako. Silakan masuk. Ada saya, ada Mbak Tika di sana, ada Mas Tommy juga.